to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak Bapak jumpai dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Minggu lalu kita udah pelajari tentang gerak pada tumbuhan ya. Kini kita akan pelajari gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Adapun sebagai kompetensi yang 3.1 itu adalah mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya di berbagai kondisi ya. Dan 4.4 menyajikan tulisan tentang upaya menjaga kesehatan rangka manusia yang dikaitkan dengan zat gizi dan perilaku sehari-hari. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya? Atau materi yang akan dipelajari pada sistem gerak manusia adalah yang pertama kita pelajari struktur dan fungsi dari rangka atau tulang ya. Kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi dari sendi. Yang ketiga struktur dan fungsi dari otot. Kemudian yang keempat adalah kita pelajari kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia, kelainan atau gangguan ya. Ya, ini ada ilustrasi orang yang memutar sepeda ya. Dia bisa melakukan gerakan itu apa saja yang mempengaruhi ya. Nah, karena keterbatasan waktu untuk pertemuan kali ini, cukup kita pelajari dua saja. Yang pertama adalah struktur dan fungsi rangka. Kemudian yang kedua struktur dan fungsi sendi. Ya. Sendi bahasa Indonesia ini anak-anak ya, bukan sendi bahasa Bali ya. Apa itu sendi? Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian kita menuju ke sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah gerak pasif, yaitu tulang ya. Dan yang kedua adalah gerak aktif, yaitu yang dimaksud adalah otot ya. Ini ilustrasi otot ya. Nah, kenapa tulang ini disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang ini tidak bisa bergerak sendiri anak. Tulang ini harus digerakkan oleh otot gitu. Kemudian otot ini disebut dengan gerak aktif karena otot ini bisa bergerak sendiri, yang tentunya memakai energi kimia dalam tubuh kita ya. Nah, kenapa dia bisa bergerak sendiri? Karena otot ini memiliki kemampuan berrelaksasi dan berkontraksi. Kontraksi itu artinya
ototnya itu memendek, contohnya seperti ini. Kalau kita giniin, memendek, dia itu kontraksi, kemudian kita luruskan, ya, luruskan itu relaksasi. Paham ya? Gampang. Sistem gerak pada manusia, ya. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dalam melakukan aktivitasnya, ya. Coba anak-anak perhatikan, gambar pertama ini adalah orang berjalan, kedua ini adalah orang yang berlari, kemudian yang ketiga ini orang yang menari, ya, serta aktivitas lainnya, ya. Kenapa kita bisa melakukan gerakan bermacam-macam seperti ini? Tidak terlepas dari sistem gerak pada manusia. Dan kita harus bersyukur sudah dikaruniai sistem alat gerak yang komplit, ya, yang lengkap. Kemudian sistem alat gerak terdiri atas yang pertama, ya, yaitu tulang atau rangka. Ya, ini gambar tulang, ya. Anak-anak sering menemukan itu misalnya saat makan daging ayam, ya. Kemudian yang kedua adalah sendi. Nah, ini bentuk macam-macam sendi, ya. Kemudian yang ketiga adalah otot. Nah, otot ini, ya, ini sehari-hari anak-anak sebut dengan daging. Itu adalah otot sebenarnya, otot lurik, ya. Kemudian lanjut kita pelajari struktur dan fungsi rangka. Yang bagian A adalah fungsi rangka. Fungsi rangka manusia itu yang pertama adalah memberikan bentuk. Contohnya ini, tulang tengkorak ini akan memberikan bentuk pada wajah kita. Ya, anak-anak banyak menemukan tipe wajah, ya, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang persegi pada pada dagunya itu. Kenapa bisa persegi? Karena bentuk tulangnya, tulang tengkoraknya ini, khususnya rahang bawahnya ini persegi, gitu, sehingga bentuk wajahnya juga persegi. Kemudian yang kedua sebagai penopang tubuh. Itu contohnya tulang punggung atau vertebrae. Ya, ini, ya, kita bisa berdiri karena ada tulang punggung dan tulang kaki juga. Coba anak bayangkan cacing tanah. Kalau anak berdirikan, kemudian anak lepas, dia pasti terjatuh lagi. Karena dia tidak memiliki tulang sebagai penopang tubuhnya. Paham, ya? Kemudian fungsi rangka yang ketiga adalah melindungi organ dalam. Nah, melindungi organ dalam. Untuk tulang rusuk ini melindungi paru-paru dan jantung. Misalnya dada kita kena benturan, maka jantung dan paru-paru kita masih aman karena dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian yang kedua, melindungi otak, yaitu yang bertugas adalah tulang tengkorak, ya. Nah, tapi jangan dicoba ini, ya. Ini cuma ilustrasi kalau seandainya kepala kita kena benturan. Kemudian fungsi rangka yang kelima adalah sebagai tempat melekatnya otot. Ya, anak panah ini coba anak perhatikan. Itu otot itu melekat pada rangka yang dihubungkan oleh tendon, ya. Di ujung-ujung otot ini ada tendon namanya, anak. Kemudian fungsi yang keenam adalah tempat pembuatan sel darah, terutama sel darah merah, ya. Yaitu pada ujung tulang panjang atau tulang pipa terdapat sumsum merah yang menghasilkan eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan bagian tengahnya ini menghasilkan sumsum kuning yang banyak disusun oleh lemak sehingga warnanya kuning.
Selanjutnya kita pelajari rangka manusia. Tadi kita sudah pelajari fungsi rangka, sekarang penggolongannya ya. Rangka manusia itu secara garis besarnya dibagi 3 dulu ya, yaitu ada bagian tengkorak, ya, kemudian tulang badan, itu mulai dari tulang leher sampai tulang vertebrae, ruas tulang belakang ya, termasuk tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak. Tulang anggota geraknya ada 2 lagi ya, dibedakan jadi 2, yaitu tulang gerak atas yaitu tangan, dan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki atau tungkai. Selanjutnya kita pelajari tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak ini dibedakan jadi 2 ya. Yang di depan ini namanya tulang wajah, kemudian yang samping dan belakangnya ini disebut dengan tulang pelindung otak. Pelindung otak dia, sedangkan di depan ini memberikan bentuk wajah kita. Nah, tulang wajah terdiri, yang pertama adalah tulang rahang atas ini ya, tempat melekatnya gigi atas, serta membatasi dinding rongga hidung dengan mulut ya. Ini yang warna merah ini tulang rahang atas. Kemudian yang kedua, tulang rahang bawah, bentuknya seperti huruf U, anak-anak. Ini tempat melekatnya gigi bagian bawah ya. Yang ketiga adalah tulang lidah ya. Di pangkal lidah itu terdapat tulang, tapi tulangnya tulang rawan ya, bukan tulang keras. Kemudian ada tulang pipi yang membentuk pipi kita. Kemudian ada tulang hidung yang kelima ya. Sedangkan untuk tulang tengkorak pelindung otak, yang pertama itu tulang pelipis di sini ya. Tulang pelipis, kemudian di sini di atasnya tulang bun-bun, ada 2 ya, kiri dan kanan. Kemudian tulang tapis ya, tulang tapis, kemudian tulang dahi depan ini, dahi atau jidat ya, kemudian tulang baji di sini, nah, kalau bahasa Bali itu pelengan ya, tulang baji, kemudian tulang pelipis dan tulang kepala belakang atau tulang belakang kepala. Itu bagian-bagian dari tulang penyusun tengkorak manusia. Selanjutnya kita pelajari tulang penyusun badan ya. Yang pertama, yang ada namanya tulang bahu. Di sini tulang bahu ya. Itu terdiri dari 2, tulang belikat berbentuk tipis ya, ada di belakang kita ini. Tulang belikat tipis. Kemudian yang kedua adalah tulang selangka. Nah, bagi anak yang kurus sangat mudah mengamati di depan ini ya. Tulang selangka bentuknya seperti huruf S ya. Yang satu melekat di tulang dada dan yang satunya di ujung bahu ini. Itu disebut dengan tulang selangka. Kemudian selanjutnya adalah tulang badan. Yang kedua adalah tulang panggul ya. Tulang panggul terdiri atas tulang usus. Nah, kenapa disebut dengan tulang usus? Karena tugasnya melindungi usus. Misalnya saat kita habis lompat itu, biar ususnya nggak jebol ya. Ini yang berfungsi tulang usus. Kemudian tulang duduk ya, dan ada tulang kemaluan. Selanjutnya adalah tulang anggota gerak. Jadi ada 2 ya, anggota gerak atas dan gerak bawah. Kita pelajari dulu tulang anggota gerak atas atau tulang lengan, yang terdiri atas tulang lengan atas ya, atau bahasa latinnya humerus ya, membentuk sendi peluru antara lengan atas dengan
tulang bahu, gitu ya. Kemudian ada tulang lengan bawah membentuk sendi engsel dengan tulang hasta dan pengumpil. Ini lengan bawah ya. Ini ada dua tulang, tulang ya pengumpil dan hasta. Kemudian tulang pergelangan tangan, jumlahnya 8 buah ya. Kemudian terakhir tulang ruas jari tangan ada 14. Itu bisa Anda hitung sendiri ya. Ini 2, ini 3, 12 sama 2, 4. Tulang hasta itu berhubungan dengan jari ya. Pengumpil di belakangnya berhubungan dengan kelingking. Ya, ini keterangan gambarnya ya, tulang atas atau humerus tadi ya. Kemudian tulang anggota gerak bawah atau kaki atau tungkai ya. Nah, tulang anggota gerak bawah ini terdiri atas yang pertama tulang paha. Tahu ya, tulang paha itu femur ya, bahasa latinnya femur. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Nah, itu yang ada di depan ya, lutut kita itu. Nah, ini bentuknya tipis ya, agak bulat ya. Kemudian ada tulang betis. Nah, tulang betis itu tulang di belakang ya, di belakang kaki bagian belakang tulang betis atau fibula. Kemudian bagian depan itu tulang kering, itu yang besar itu ya, itu tulang kering atau tibia. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, telapak kaki dan jari kaki. Ya, tulang jari kaki ya. Selanjutnya kita pelajari macam-macam tulang ya. Tulang itu dibedakan yang pertama berdasarkan jenisnya, jenis tulangnya ya. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuk tulangnya, karena ada berbagai macam bentuk tulang ya. Kita bahas yang pertama, yaitu ya jenis tulang ya. Berdasarkan jenisnya tulang dibedakan menjadi dua ya, yaitu tulang keras yang tersusun dari kalsium, fosfor dan kolagen. Contohnya itu tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Kemudian yang kedua ini adalah tulang rawan atau kartilago yang tersusun dari sel tulang rawan yang kenyal dan lentur. Ya, tulang rawan itu contohnya terdapat pada tulang hidung dan tulang telinga. Contoh dari tulang rawan itu terdapat pada tulang hidung dan tulang telinga. Nah, perlu Pak bahas di sini ya. Pada janin, ya bayi yang belum lahir itu beberapa bulan sebelum lahir itu tulang kita itu hampir semuanya tersusun atas tulang rawan atau kartilago yang jumlahnya itu 270. Kemudian setelah bayi lahir ya, di anak-anak remaja itu tulang itu berkembang menjadi tulang keras ya, dan jumlahnya menjadi 206. Bukan hilang tulangnya anak ya, melainkan tulang tadi itu yang jumlahnya 270 menjadi 206 itu karena tulang mengalami proses penggabungan atau proses fusi namanya. Itu contohnya di tulang ekor ya. Nah, selain tulang mengalami proses fusi, tulang juga mengalami seperti tadi ya,
pengerasan, sehingga dari tulang rawan ini menjadi tulang keras karena asupan dari unsur kalsium dan fosfor. Nah, proses pengerasan tulang itu disebut dengan osifikasi. Kemudian selanjutnya tulang dibedakan berdasarkan bentuknya ya. Bentuk tulang itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tulang pipa atau tulang panjang. Nah, tahu pipa ya, bulat, panjang dan tengahnya berlubang, itu pipa ya. Nah, ini bentuknya memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya tulang paha, tulang betis dan tulang tangan. Nah, ini ilustrasinya. Ini bentuknya seperti pipa ya. Contohnya tulang paha di sini. Kemudian tulang pendek, namanya aja pendek anak-anak. Ya, berarti tidak panjang dia ya. Tapi bersifat ringan dan kuat. Contohnya tulang lutut, tulang pergelangan telapak tangan dan telapak kaki ya. Ya, ini ilustrasinya adalah tulang tempurung lutut ini. Termasuk tulang pendek ya. Kemudian yang ketiga adalah tulang pipih. Pipih itu ternyata tipis anak-anak. Bentuknya pipih ya, seperti plat. Nah, plat itu seng itu plat ya. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang dada dan tulang belikat. Ya, tulang dada itu ada di depan sini ya. Dan berhubungan dengan tulang rusuk dan belikat ada di belakang. Yang kedua adalah tulang tidak beraturan. Namanya aja tidak beraturan ya. Merupakan gabungan dari beberapa bentuk tulang. Contohnya adalah pada tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas tulang belakang atau vertebrae. Ya, itu tulang bedakan misalkan bentuknya ada 4 ya. Tulang pipa, pendek, pipih dan tulang tak beraturan. Selanjutnya kita pelajari struktur dan fungsi sendi. Fungsi sendi adalah sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat digerakkan. Nah, ini contohnya. Ini tulang lengan bawah, ini tulang lengan atas ya. Ini bisa digerakkan karena ada sendi. Sedangkan definisi dari persendian itu sendiri adalah sendi itu adalah tempat bertemunya 2 buah tulang atau lebih ya. Tempat bertemunya 2 tulang atau lebih itu disebut dengan sendi. Ya, selanjutnya macam-macam persendian ya. Ada beberapa jenis sendi gitu maksudnya ya. Yang pertama kita bedakan sendi itu berdasarkan sifat geraknya. Berapa gerakan dia bisa lakukan itu maksudnya. Yang pertama itu ada sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis itu adalah hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan. Itu contohnya pada tulang tengkorak. Nih, coba Anda lihat. Ini syukur tidak dapat digerakkan ya. Kalau seorang petinju ini dapat digerakkan, dipukul kepalanya bisa berubah bentuk kepalanya. Ya. Kemudian yang kedua ada sendi gerak atau diartrosis. Itu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan bebas, secara bebas ya. Ini pada apa namanya? Pada lengan ya. Yang dibuka oleh tendon tadi. Yang ketiga adalah sendi kaku atau ampiartrosis.
yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan secara terbatas. Bisa digerakkan tapi sedikit gitu maksudnya. Contohnya tulang pergelangan tangan dan vertebrae atau tulang ruas tulang belakang. Itu bisa digerakkan walaupun terbatas ya, geraknya sedikit. Itu ampiartrosis. Selanjutnya kita bedakan tulang berdasarkan bentuknya ya. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan bagi jadi 5. Yang pertama adalah sendi peluru. Ya, ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya sendi antara lengan atas dengan bahu ini. Ya, nah, kenapa bisa bergerak segala arah? Karena satu tulang bentuk bulat dan satunya lagi bentuk mangkok. Yang bulat tuh masuk dalam mangkok sehingga kemanapun kita gerakan bisa. Itu sendi peluru ya. Yang kedua adalah sendi engsel. Itu memungkinkan gerakan pada satu bidang seperti engsel pintu dan jendela. Contohnya pada lutut dan siku. Nah, tentu sering membuka dan menutup pintu ya. Coba amati gerakan pintu itu kemana aja. Hanya bisa membuka dan menutup. Nggak bisa pintu itu digerakkan naik. Paham ya? Yang ketiga adalah sendi putar. Ini memungkinkan gerakan memutar, anak-anak. Itu pada tulang leher ya. Di sini persendian antara tulang leher yang paling atas itu namanya atlas, tulang atlas dengan tulang tengkorak. Sehingga gerakan kita bisa memutar ya, atau menggeleng kanan kiri maupun mengangguk. Itu sendi putar. Selanjutnya ada sendi pelana. Anak-anak tahu pelana? Pelana itu artinya tempat duduk di atas kuda itu ya. Bagi penunggang kuda tempat duduknya itu disebut dengan pelana. Itu memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya pada pergelangan tangan atau ibu jari ya. Coba ini ya, gerakannya seperti itu. Itu sendi pelana. Nah, kayak orang yang menunggang kuda itu ya. Kemudian yang kelima ada sendi geser. Memungkinkan pergeseran pada tulang. Persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas tulang belakang. Nah, sendi geser ini cara kerjanya tulang yang satu gerakannya menggeser di atas tulang yang lain sehingga disebut dengan sendi geser. Ya, untuk hari ini karena keterbatasan waktu, Bapak cukupkan dan silakan anak-anak memberi komentar di kolom komentar ya, dan tentunya absen juga sebelumnya. Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.